Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Dr. Mawardi SSI MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan menurut UNESCO. UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization merupakan agensi dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, atau dalam bahasa Inggris United Nations atau UN, yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 yang dibentuk oleh 43 negara. Selanjutnya ada peran UNESCO. Peran UNESCO adalah mengkampanyekan kedamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, sains, dan budaya, dalam rangka meningkatkan rasa hormat universal kepada keadilan, peraturan hukum dan HAM, dan kebebasan dasar. Keberhasilan pendidikan abad 21 diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar atau 4 pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya di sini ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama ada learning to know atau belajar untuk tahu. Learning to know atau learning to learn mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. Learning to know juga sering disebut dengan learning to think atau belajar untuk berpikir. Dan yang kedua ada learning to do atau belajar untuk melakukan. Jenis belajar ini sebagai bentuk aktualisasi dari materi yang didapatnya, yaitu berkarya dan berbuat. Berkarya berdasarkan potensi yang dimiliki dibarengi materi yang didapatnya. Dengan berkarya tidak saja membuat mandiri tapi juga membantu orang lain melalui karya tersebut. Dan yang ketiga ada learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Learning to be dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percaya diri atau self-confidence yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk kehidupan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to live together merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antara manusia secara intensif dan terus-menerus untuk menghindarkan pertentangan ras atau etnis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas tadi yaitu konsep dari paradigma pendidikan menurut UNESCO merupakan salah satu alternatif dalam menemukan arah baru pendidikan agama Islam dengan melakukan pengembangan metodologinya dengan mengacu pada 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yaitu ada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Sebagai tolak ukur dalam proses pembelajaran PAI akan memprioritaskan perhatiannya pada potensi peserta didik dan menekankan pada pengalaman belajar. Untuk itu, peserta didik mempunyai modal untuk siap dan bertahan hidup. Cukup sekian materi presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.